Oke, kembali lagi di channel saya Racun Jalanan. Baik dari pengguna akun sosial dari YouTube maupun dari TikTok. Jadi untuk seluruh penonton harapannya dalam keadaan baik-baik dan keadaan yang sehat. Dan semoga di pagi hari yang cerah ini segala sesuatu apapun yang kita lakukan, semoga rezeki kita semakin lancar dan kita diberikan kesehatan. Baik, tema kita pada pagi hari ini yakni terkait masalah keamanan dan keselamatan anak-anak di jalan. Kenapa saya mengambil tema keselamatan anak-anak di jalan? Karena ada beberapa kasus akhir-akhir ini banyaknya penculikan anak. Nah, jadi sedikit banyaknya hal ini sudah terbongkar dengan modus memberikan stiker atau yang saat ini sedang booming-boomingnya dinamakan koyo. Modusnya seperti ini. Mobil itu didesain sedemikian rupa untuk ditempelin stiker yang banyak. Jadi ketika oknum, saya katakan di sini oknum ya, oknum tersebut memanfaatkan kondisi di mana ketika nanti mobil dia lewat, itu anak-anak akan mengejar. Mereka mengejar untuk meminta stiker atau koyo. Nah, jadi ketika nanti anak-anak itu minta koyo, yang namanya anak-anak ya, ketika mereka dikasih koyo aja sudah senang. Apalagi ketika dipersilahkan masuk ke dalam mobil, itu mereka sangat senang. Salah satu kasusnya seperti saya kemarin. Ketika anak-anak itu datang mengerumuni mobil saya, mereka pingin masuk ke mobil saya. Om, boleh nggak saya masuk ke mobil Om? Saya mau selfie. Saya mau foto sama Om. Saya mau ngeliat interior mobil Om. Nah, cuman nggak saya persilahkan. Karena ada beberapa kode etik yang menurut saya mungkin kurang tepat kalau mereka kita persilahkan ke dalam, dan memang pada saat itu ramai anak-anak, kurang lebih ada 13 orang ya. Jadi kalau saya persilahkan masuk semua, otomatis kan nggak muat, gitu dia. Oke, itu dari sisi positif yang bisa kita ambil. Nah, dari sisi negatifnya, si oknum tadi ketika anak-anak tadi pingin masuk ke dalam mobil dan dia mempersilahkan, nah disitulah peluang emas bagi dia untuk menculik anak-anak tersebut. Zaman sekarang gampang, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membius anak-anak. Banyak, Pak. Hanya membutuhkan kain dan merupakan yang kita kombinasikan dengan menggunakan salah satu cairan kimia yang bisa membuat si anak tersebut menjadi pingsan. Jadi ketika anak tersebut sudah pingsan, ya sudah, apalagi yang bisa kita buat, Bu? Ya organ-organnya dijual, ya jauh-jauh, Bu, ya, jauh-jauh, Pak. Itu yang kita antisipasi. Ada beberapa kasus yang sudah terjadi seperti itu, di mana akhir-akhir ini banyaknya kasus kehilangan anak, kasus pencurian anak, gitu dia. Yang mirisnya lagi, saya kemarin ketika lewat di sekitar Jalan Adi Sucipto, Pekanbaru. Bukan tepat di Adi Suciptonya ya, saya masuk gang lagi tuh, tapi saya lupa nama gangnya. Kita katakan saja Gang X. Ya. Jadi ketika saya masuk di Gang X tersebut, itu anak-anak yang usianya 4 tahun pun sudah minta koyo, Bu. 4 tahun, Bu, bayangkan, usia 4 tahun.
Kita cerita untuk keselamatannya saja dulu. Keselamatan ketika dia berlari, mengejar, ya jauh-jauh Bu, nanti terpijak duri, kena kaca, jatuh ke parit, dan yang jauh-jauhnya lagi Bu, tersenggol mobil atau kendaraan lainnya, dan yang lebih mirisnya lagi, ketabrak atau tergilas Bu. Itu yang kita antisipasi. Ya, lain halnya untuk tim CCTV ya. Memang saya akui tim CCTV, di sini saya garis bawahi ya. Tim CCTV itu yang saya tangkap memang selama ini ya sistemnya profesional. Dalam arti feedback ada dari mereka juga. Dan mereka juga bukan hanya sekedar anak-anak yang saya katakan usia-usia di bawah 9 tahun lagi ya. Kebanyakan mereka istilahnya tingkat kreativitasnya juga sudah bagus, sudah baik, editingnya juga sudah bagus. Ada beberapa kasus juga, tidak usah saya sebutkan namanya, tidak usah saya sebutkan juga nama channelnya. Cuman dia bagus, ketika kita lewat, dia nggak ngejar-ngejar kali lah, nggak ngejar-ngejar mobil, hanya mengambil dokumentasi, terus nanti di-upload ke akun sosial dia, baik ke TikTok maupun ke YouTube. Jadi otomatis ya perkembangan akun dia itu bagus jadinya, karena memang semua mobil diedit ya. Dan mereka itu nggak akan mau sembarangan juga masuk ke mobil orang, ngejar-ngejar mobil sembarangan, nggak semuanya seperti itu saya perhatikan. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya berharap utamakan keselamatan ya. Saya ulangi, utamakan keselamatan. Saya nggak mau terjadi lagi seperti yang kemarin di sekitar Jalan Kubang Raya. Ya, di jalan mana kemarin tepatnya? Di Jalan Kubang Raya, dekat Jalan Kaharudin Nasution. Ya. Jadi ketika saya lewat, si anak-anak ngejar dari jalan sini ke sini, ini jalur 2. Si anak-anak hanya fokus ngelihat mobil ini masuk dari sini. Ternyata dari arah sini ada juga mobil. Si anak-anak mengejar dan hampir saja kejadian. Ya, itu sampai ngerem mendadak mobilnya. Kebetulan mobilnya mobil truk dan untungnya muatannya kosong. Ya, tidak ada muatan. Kalau saja saat itu mobil itu ada muatan, tidak akan bisa ngerem secakram atau sepakap itu. Dan sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi. Ya, saat itu saja ketika anak-anak itu lari, itu bisa dibilang jarak 1 meter lagi ya. Jarak 1 meter lagi terkena si anak-anak. Jadi mungkin kalau ketika mobil truk itu bermuatan, itu tidak akan bisa ngerem sepakap itu. Ya, beda. Jadi tolong sama-sama menghargai di jalan. Itu permintaan saya. Dan untuk orang tua anak, tolong Pak, tolong Bu. Saya nggak pernah membatasi yang namanya koyok, enggak. Cuman kalau yang namanya lagi di jalan, lagi posisi berjalan mobil, tolonglah jangan dikejar-kejar ya. Bukan hanya saya, bukan hanya mobil saya, semua unit saya minta bantu juga untuk orang-orang tua, untuk rekan-rekan sekalian juga, untuk adik-adik semuanya, jangan kejar kali ya, bahaya, terlalu bahaya kalau saya bilang. Ada yang ngejar ketika kita lewat, dikejar pakai sepeda, ada yang ngejar pakai sepeda motor, ngebut-ngebutan terakhir saya lihat di belakang, itu berisiko tinggi ya. Ingat, ban kendaraan kita bulat, bukan petak. Kalau masih bulat, resiko menabrak dan ditabrak itu akan terjadi. Tapi kalau ban kita sudah petak, nggak apa-apa, ngebut aja lah, nggak apa-apa ya, kalau bisa, kan gitu dia. Jadi karena memang ban sudah diciptakan itu bulat, jadi tolong sama-sama menjaga keselamatan masing-masing ya. Untuk adik-adik semuanya, Om harap video ini bisa membantu dan mengantisipasi serta mencegah yang namanya kejahatan-kejahatan di jalanan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, di video awal tadi sudah saya jelaskan, gampang untuk mencuri anak-anak sekarang.
Jujur saya bilang, terlalu gampang. Ya, dengan modus hanya ngasih stiker, ngajak masuk ke dalam, dibius, selesai masalah. Ya, otomatis dia, ya kita bilang saja lah, jauh-jauh Pak, jauh-jauh Pak, jauh-jauh Bu. Jual organ, sistem jual organ saja sudah laku. Itu kita jaga. Ya, belum lagi yang lain-lain. Jadi kembali lagi saya ingatkan untuk orang-orang tua, tolong diingatkan kembali anak-anaknya. Ya, kalaupun dia mau bermain, coba dipantau juga main-mainnya kemana. Kalau selama dia minta main-main ke jalan, minta stiker, saya harap tolong dibatasi saja Bu. Ya, nggak usah ngejar-ngejar kali, bahaya. Sistem pengambilan dokumentasi saja diambil. Ya, pengambilan dokumentasi, editing seperti itu aja. Tapi mungkin kalau ketika mobil tersebut posisinya sedang berhenti, contohnya memang lagi makan gitu kan, lagi makan atau mungkin berhenti di ATM, ya Indomaret, Alfamart, atau mungkin ketemu ya di pusat-pusat perbelanjaan besar, contoh di Pekanbaru banyak juga ya, di Mall SKA, di Mall Pekanbaru, Ciputra, ya masih banyak lah. Ketika mobil itu berhenti, ya di situ kalau diminta, selama masih ada stok stiker atau koyo, itu pasti dikasih. Ya, pasti dikasih selama itu masih ada. Ya, dengan tidak mengkesampingkan etika saat meminta. Ya, itu sudah saya minta. Jadi saya harap video ini bisa membantu. Video ini juga bisa mencegah. Dan untuk rekan-rekan oknum yang tidak bertanggung jawab, ya minta bantu, janganlah dilakukan lagi, kasihan juga anak-anaknya. Ya, intinya kita sama-sama membantu, sama-sama support, sama-sama mengingatkan. Oke, jadi di video ini akan saya akhiri. Cuman sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata mulai dari awal sampai ke akhir video ini yang menyinggung pihak manapun. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Saya hanya berharap agar semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalaupun mau mencari rezeki, ayo kita cari rezeki yang halal saja. Ya. Dan apabila ada penyampaian atau kata-kata saya yang salah atau kurang sopan atau kurang baik yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan lainnya serta adik-adik sekalian, saya mohon maaf. Atas nama Racun Jalanan, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Intinya jaga keselamatan. Oke, cukup sekian dulu video saya hari ini. Saya akhiri. Semangat pagi, bravo.